A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat asatidah, ibu dan bapak guru SDIT Al-Multazam dan seluruh wali santri, tak lupa juga santriwan santriwati SDIT Al-Multazam yang Bapak banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan ibadah, bisa mengumpulkan amal di sisa-sisa terakhir hidup kita. Yang insya Allah pasti suatu saat tanpa kita tunggu kematian itu akan datang. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda alam, kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan mudah-mudahan kita di sini senantiasa berusaha patuh dan taat kepada ajarannya, yang kemudian insya Allah kita berharap kelak di yaumul jaza mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Bapak akan menyampaikan tema, yakni orang yang berpuasa itu badannya lemah tapi imannya kuat. Sebelum jauh berbicara mengenai itu, ini khusus Bapak sampaikan untuk Bapak pribadi. Ini tausiah pendek ini untuk Bapak pribadi dan pada umumnya untuk pendengar semuanya. Ya, mendengar kata badan lemah saat puasa itu sangat wajar. Karena dibatasi, yang biasanya kita makan 3 kali sehari, sekarang dibatasi. Yang biasanya kita ngemil, sekarang dibatasi. Dulu, waktu zaman Rasulullah SAW 1400 tahun lalu, lebih ekstrim daripada ini. Selain dibatasi makan dan minum, haus dan lapar, juga dituntut untuk perang. Karena pada zaman itu banyak sekali kezaliman yang harus dilawan oleh kaum muslimin. Salah satunya di bulan Ramadan itu terjadi perang Badar, yang mana jumlah kaum muslimin jauh dibandingkan jumlah kaum kafir. Waktu itu kaum muslimin itu hanya kurang lebih 313 orang dalam salah satu keterangan. Dan kaum kafir itu berjumlah 1.000 orang. Sudah jauh beda kan? Berapa kali lipat? 3 kali lipat dari jumlah kaum muslimin. Haus, lapar, perang. Waduh. Tidak terbayangkan ya. Tapi mereka imannya kuat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216, kita bisa lihat semua. Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atasmu berperang. Wa huwa kurhul lakum. Meskipun kalian tidak menyukai itu. Ya, pasti berperang itu sakit. Ada yang meninggal, ada yang berdarah-darah. Wah, pokoknya sakit. Tapi lihat ayat selanjutnya. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalimat selanjutnya, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kalian tidak sukai itu baik bagi kalian. Dan disambung lagi, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi apa yang kalian sukai itu tidak baik bagi kalian. Wallahu ya'lamu, dan Allah itu Maha mengetahui. Wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Makanya dari situ para sahabat semangat. Para sahabat semangat untuk berjihad.
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah kemenangan telak dimenangkan oleh umat muslim dan sampai sekarang kita bisa menikmati alhamdulillah merdeka ya umat muslim sampai sekarang. Allahu alam kalau di tempat lain seperti di Yaman, Suriah, Palestina, ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang luar biasa yang berlipat-lipat bagi mereka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, ikhwah fillah semuanya, tubuh letih, lesu, lunglai, lelah, lemas saat berpuasa itu memang wajar. Tapi pasti ada penyebabnya. Pasti ada penyebabnya. Karena orang yang ikhlas, karena orang yang sistematis dalam kehidupan sehari-harinya, terstruktur kegiatannya, pasti ringan puasa itu. Tidak merasa capek, lelah, lemes, enggak. Saya pernah baca dalam satu artikel, di situ dituliskan, kesalahan orang berpuasa dan mengakibatkan lemahnya badan, yaitu satu, makan sahur berlebihan. Karena karena nutrisi yang diserap banyak, nutrisi banyak yang diserap tubuh yang berlebihan itu tidak efektif dicerna oleh tubuh. Yang kedua, terlalu banyak tidur. Tidur dijadikan alasan bermalas-malasan dan itu akan menyebabkan ya malas. Sampai dari pagi siang tidur, kemudian aktivitas sedikit tidur lagi. Nah, itu akan bakalan malas. Tubuh bakal lemah. Yang ketiga, rendah gula. Itu orang yang kurang makan manis-manis itu bakalan cepat lemah. Seperti itu. Makanya Rasulullah telah mencontohkan kepada kita semua, berbukalah dengan yang manis. Kemudian setelah berbuka biarkan perut kita itu istirahat dulu. Jangan langsung kaget kan habis dari keadaan kosong. Dari keadaan kosong kemudian kita langsung diberi asupan makanan yang banyak. Nah, itu kaget. Minum air hangat. Kalau ada susu, minum susu hangat. Kemudian minum kurma yang disunahkan Rasul. Kalau tidak ada, minum yang manis-manis, buah atau apa, bebas. Setelah itu sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah boleh makan atau nanti makan setelah sholat tarawih. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya, idza jaa Ramadan, jika telah tiba Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukanya pintu surga, ughliqat abwabun nar, dikuncinya pintu neraka, wasufihat asyayatin, dan dibelenggunya syaitan. Nah, dalam konteks hadis ini disebutkan nih, dibelenggunya syaitan. Nah, itu kebanyakan kaum muslimin itu mungkin mengira setan itu diikat, dibelenggu gitu, di suatu tempat, diikat, tidak bisa keluar, tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Tidak. Dalam ilmu hadis, makna dari hadis ini adalah ketika bulan puasa Ramadan datang, kemudian ibadah kita meningkat, yang tadinya jarang baca Quran, yang tadinya selesai sholat isya kemudian tidur, tapi sekarang adalah melaksanakan sholat tarawih, kemudian yang biasanya kita bangun tidur langsung sholat subuh, tapi sekarang bisa ditambah dengan qiyamul lail, kemudian sahur dan sebagainya. Nah, ketika iman kita meningkat, ketika iman kita bertambah, maka dibukalah pintu surga baginya, pintu ampunan baginya. Dan ketika pintu surga sudah dibuka untuknya, pintu ampunan sudah dibuka untuknya, tidak ada celah pintu neraka bagi dirinya. Terlebih yang terakhir adalah kalimat dibelenggunya syaitan. Dan setan pun tidak bisa menggoda kita, bahkan kekuatannya akan lemah gara-gara kita bertambah imannya. Seperti itu. Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya bahwasannya makna hadis tersebut
setan dibelenggu adalah setan enggan, setan tidak bisa untuk membujuk kita saat kita berpuasa, saat kita beribadah di bulan Ramadan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ihwafillah semuanya, tapi masalahnya adalah bagaimana kalau iman kita itu lemah. Nah, itu bukan ciri orang munafik, bukan. Karena memang manusia itu, kata Rasulullah SAW, manusia itu ada saatnya imannya naik dan imannya turun. Seperti itu. Karena kita bukan malaikat. Tapi kata Rasulullah sungguh beruntung orang yang ketika imannya turun, ia tetap beribadah kepada Allah SWT. Karena itu akan selamat. Ulama zaman dahulu itu pada zaman tabi'in, dalam keterangan disebutkan kalau iman kita sedang drop, iman kita sedang futur, hilang, kita datang ke orang yang berilmu, kepada orang yang alim, kepada alim ulama, orang yang ilmunya kita rasa lebih tinggi daripada kita. Kita datang, kita minta nasihat. Seperti zaman dahulu, pada zaman tabi'in, ada ulama masyhur pada zamannya. Beliau berasal dari Irak yang bernama Hasan Basri. Mungkin semua pernah dengar Hasan Basri. Nah, siapapun yang berkunjung ke beliau, yang meminta nasihat ke beliau, pasti kata-katanya tidak jauh dari kuburan surga neraka, kuburan surga neraka, kuburan surga neraka. Terus itu. Dan bagi kita semua, mungkin sekarang udah canggih kan zamannya. Kalau kita sedang futur, bisa kita telepon orang atau guru kita yang kita anggap ilmunya jauh, ilmunya lebih tinggi daripada kita. Kemudian mungkin kita ingat, misal iman kita itu dari level 10 nih, turun ke level 8, dari level 8 turun ke level 6, dari level 6 turun ke level 2. Kita ingat apa yang membuat iman kita bertambah sampai level 10 itu. Misal, iman kita bertambah kalau kita membaca Al-Quran. Maka kalau kita futur, baca Al-Quran, paksain baca Al-Quran. Insya Allah bertahap, nanti iman kita akan pulih kembali. Seperti itu. Ya. Dan untuk kita semua, mudah-mudahan kita diistiqomahkan, iman kita tetap bertambah, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sampai Ramadan yang akan datang. Terlebih, doa untuk kita semua, umat yang ada di seluruh dunia, mudah-mudahan cobaan yang diberikan Allah SWT, yakni virus COVID-19, semoga cepat hilang, diambil oleh Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak bisa lebih yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah SWT, dan kalau ada kesalahan itu murni dari Bapak. Ihdinas siratal mustaqim, wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.